bertemu lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari Keluaran 20 ayatnya 18 sampai dengan ayat 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat begitu bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beling, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, bertemu Allah kok takut. Nas kita pada ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruk mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Kita mungkin pernah mengingat peristiwa di mana saat kita masih kecil, di tahun 90-an, di mana pada saat itu ada namanya pengecekan kuku panjang dan kerapian rambut. Pengalaman pribadi saya pada saat itu, di saat masuk SD, seringkali sebelum memulai pelajaran, tangan akan diletakkan di atas meja. Kemudian ada pengecekan, yaitu dicek apakah kuku panjang atau rambut yang panjang. Jika ada kedapatan siswa yang berkuku panjang, maka kuku itu akan dipukul, baik dengan penggaris kayu ataupun penghapus yang masih menggunakan kayu pada saat itu. Dan juga yang rambutnya panjang akan dijenggit oleh ibu atau bapak guru pada saat itu. Dijenggit itu merupakan bentuk di mana rambut itu ditarik ke atas hingga terasa sakit. Setiap siswa mengalami ketakutan di waktu ada pengecekan itu. Ketakutan itu karena kalau kukunya dianggap panjang atau rambut juga dianggap panjang. Demikian halnya ketika Allah berbicara pada umatnya Israel. Betapa takutnya bangsa Israel ketika mendengar Allah berkata-kata kepada mereka. Tidak dijelaskan bagaimana dan dalam bentuk apa Allah datang serta menghampiri umatnya. Namun pengalaman itu benar-benar membuat mereka takut. Semua berawal ketika Tuhan menyampaikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Setelah itu, hukum itu diberikan dengan sempurna. Allah menyatakan dirinya kepada umatnya. Allah menyatakan dirinya dalam kemuliaan dan kebesarannya. Keagungannya tak tertandingi. Di hadapannya, manusia benar-benar bagaikan makhluk yang kecil seperti pasir di laut, atau rumput yang pagi kelihatan segar dan siang sudah layu, sebab terik matahari. Menyadari keterbatasannya itu, sebagai manusia, bangsa Israel tidak berani menghadap muka dengan Allah.
Kehadiran Allah dialami oleh manusia namun dengan disertai rasa takut. Ketakutan yang muncul berasal dari rasa bersalah akibat dosa yang belum dibereskan dengan Allah. Maka dari itu firman Tuhan datang kepada Musa, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Musa menyapa bangsa Israel dengan sapaan "jangan takut", karena ketakutan yang mereka rasakan sekarang adalah ketakutan yang salah. Allah datang untuk menguji apakah kita tetap berbuat dosa atau kita akan sebaliknya berperilaku hidup di dalam kebaikan. Jika tidak, maka kita pun perlu takut. Tidak berbuat dosa berarti kita dipanggil menjadi manusia yang baik, manusia yang tanpa cacat, manusia yang berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana saat ini kita menerima kehadiran Allah yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kita. Apakah kita menyambut Allah dengan ketakutan atau dengan rasa gembira? Bila kita menyambut Allah dengan rasa takut, maka ada dosa-dosa yang belum kita selesaikan, atau dosa-dosa yang sudah kita perbuat saat ini. Dengan demikian maka kita pun diingatkan untuk cepat mengubah perilaku hidup kita, pikiran kita, hati kita, mengalami pertobatan kepada Allah. Bila saat ini kita menyambut Allah dengan rasa gembira, maka dapat dikatakan bahwa kita hidup di dalam kebaikan, hidup penuh dengan makna yang patuh akan hukum Tuhan. Kiranya setiap kita nantinya dapat menyambut Allah dalam rasa kegembiraan, tidak dengan takut, namun dengan penuh rasa syukur, rasa sukacita, karena kita tahu bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar patuh terhadap hukum Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.